Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam riang, salam bahagia. Kali ini Ibu dan Bapak, kita akan bersama-sama memahami modul 2 PDGK 4109 mengenai melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar. Pada kegiatan belajar 1, kita akan mempelajari fonologi bahasa Indonesia yang terdiri atas fonem atau bunyi huruf, fonem dalam bahasa Indonesia, latihan pelafalan vokal, dan latihan pelafalan konsonan. Fonem. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Mari perhatikan contoh kata berikut. Batak, batik, batuk, batok. Nah, ini dibedakan oleh vokal, fonem A, I, U, dan O. Batak dan batik yang membedakannya adalah fonem A dan fonem I. Batik dan batuk yang membedakannya adalah fonem I dan fonem U. Batuk dan batok pembedanya adalah fonem U dan fonem O. Jadi Ibu dan Bapak, betapa berharga anak-anak kita memahami bahwa fonem A saja itu sangat penting. Semua fonem harus kita pelajari dan harus kita tahu. Karena salah menyebutkan fonem akan salah maknanya. Contoh lain misalnya ada kata hari, lari, mari, dari. Ini dibedakan oleh fonem H, fonem L, fonem M, dan fonem D. Nah, di sini antara hari dan lari pembedanya fonem H dan L. Lari dan mari pembedanya fonem L dan M. Mari dan dari perbedaannya adalah fonem M dan D. Nah, ini pembedanya adalah fonem konsonan. Baiklah, kita bahas fonem dalam bahasa Indonesia. Fonem merupakan bunyi bahasa yang dipengaruhi oleh alat ucap, sumber tenaga, dan rongga pengubah getaran. Nah, ini di dalam alat ucap atau alat membunyikan bahasa kita. Alat ucap. Nah, ini ada nomor 1, dinamakan labium atas, ya, yang bagian atas mulut kita. Nah, yang bagian bawah, labium itu bibir, ya. Nah, bibir bawah, labium bawah. Nah, ini di mulut kita yang bawah, yang bisa bergerak. Nah, bibir atas dan bibir bawah bisa bergerak, ya. Ya. Kemudian ada yang ketiga itu dentum, gigi, ya. Nah, kemudian alveolum, lidah. Kemudian palatum, palatum itu langit-langit atas, palatal. Kemudian velum, nah, ya. Ovula, ada faring. Nah, perhatikan nomornya, faring itu di dalam, ya. Sebelum kerongkongan. Nah, kemudian nomor 9 juga ada kerongkongan. Ada juga yang paling bawah lagi tenggorokan. Nah, yang 10 itu, ya. Ke bawah lagi tenggorokan di leher berarti, ya. Nah, di situ ada pita suara. Di atas tenggorokan kita, di bagian tengah kita itu ada pita suara. Nah, ini yang sangat penting begitu, ya, pita suara ini. Lalu ada epiglotis, tekak, ya. Kemudian akar lidah. Nah, itu di lidah dalam.
Lalu ada dorsum. Nah, ini dorsum ini kalau atasnya itu velum, kalau yang bagian bawah dorsum. Kemudian ada lidah. Nah, lidah yang juga bergerak dan tidak bertulang. Nah, kemudian daun lidah. Kemudian ada ujung lidah. Nah, ujung lidah itu kalau bisa ditekan-tekan oleh gigi ya. Yang paling luar, yang dekat ke bibir. Nah, peran penting alat ucap terutama adalah menghasilkan bunyi tadi ya, atau fonem. Udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara, itu yang paling penting. Kemudian artikulator, yaitu alat ucap yang dapat digerakkan. Ya, tadi seperti saya katakan, bibir atas, bibir bawah, dan ujung lidah, ini alat ucap yang senantiasa bergerak. Nah, ini disebut artikulator. Lalu titik artikulasi. Nah, titik artikulasi itu alat ucap yang menjadi tujuan sentuh artikulator. Jadi tujuan sentuh alat bergerak ya. Nah, artikulator itu yang bergerak, misalnya bibir bergerak menuju gigi. Nah, itu bisa ya. Nah, itu menghasilkan bunyi tertentu. Lengkung misalnya, kaki gigi, dan langit-langit. Nah, misalnya lidah menyentuh langit-langit, lidah menyentuh langit-langit atau falata. Nah, akan berbunyi huruf T, D. Nah, itu ya. Berarti langit-langit itu adalah titik sentuh artikulasi. Lidah adalah artikulator yang bergerak menuju langit-langit. Nah, pita suara ini berupa dua buah pita pipih yang elastis yang bergerak pada waktu dilalui udara yang keluar dari paru-paru. Ini sangat pipih ya. Boleh praktik ya. Bergerak-geraklah alat ucap kita akan menghasilkan bunyi apa. Dan Ibu dan Bapak bisa mempelajari di modul 2.7. Ada vokal, ada konsonan dalam bahasa Indonesia. Nah, vokal A, E, I, O, dan U. Ada juga yang mengucapkannya E ya, seperti keadilan, kemenangan, kehidupan, kebenaran. Itu vokalnya E. Nah, di mana letak vokal? Boleh dipelajari lagi di modulnya ya, modul 2. Huruf konsonan ada B, C, D, F, H, K, H begitu ya, Z, K, L, dan seterusnya sampai Z ya. Sudah paham lah pasti ya, sudah biasa diajarkan, apalagi kalau Ibu dan Bapak mengajar di kelas 1 ya. Nah, untuk latihan pengucapan vokal ini, posisi A, misalnya posisi pada awal, api. Nah, di mana letaknya ya? Nah, posisi tengah, padi. Posisi akhir, lusa. E, enak. Petak, sore. Ember. Nah, E juga bisa E ya. Emas, kena, tipe. Nah, I, itu. Di posisi tengah, simpan, murni. O, oleh, kota, radio. U, ulang, bumi, ibu. Sudah mahir ini ya. Nah, kemudian vokal itu ada yang disebut diftong, gabungan dua vokal. Au, ai, oi, ei. Nah, pulau, pantai ya, sepoi, ya, gulai, itu dibacanya. Nah, itu akan berbeda cara menulis dan cara membaca. Nah, ei itu cara membacanya ya. Ai dibaca ei. Nah, gitu ya.
dua vokal, ada juga yang disebut semivokal. Nah, ini W, misalnya huruf W merupakan semivokal dan huruf Y. Nah, karena kalau terletak di tengah huruf antara U dan E, itu akan memunculkan bunyi W, kue misalnya. Nah, U dan A juga akan memunculkan semivokal W. Ya, W. Puasa, puasa, puasa. Jadi seolah-olah muncul W-nya di tengah. Buih misalnya, buih. Nah, itu seolah-olah W-nya muncul. Tapi tidak tegas buih, tapi buih. Nah, jadi W dikatakan semivokal. Y juga sama dikatakan semivokal. Karena misalnya tiap itu ada Y yang tidak jelas. Nah, Mei ada Y yang tidak jelas. Beasiswa ada huruf Y di antara E, A dan A itu. Nah, yang tidak jelas ya. Bertiup. Nah, di antara I dan U ada huruf Y yang tidak jelas. Makanya huruf W dan Y dikatakan semivokal. Lalu ada juga gugus konsonan. Nah, ini bunyi konsonan yang berpadu dua konsonan. PR, praktik. KR misalnya kreasi ya. PR, DR, KS, KL. Nah, silakan cari contoh katanya, boleh. Kemudian bunyi nasal. Nah, ini yang biasa ya, nyeh dan ngeh. Nyanyi, ngopi. Ini boleh juga ibu dan bapak cari di googling ya, secara googling. Nah, untuk latihan pelafalan konsonan, nah ini ada konsonan frikatif F, H. Jadi ada bunyi nafasnya begitu, gitu ya. F, H, Y gitu, H dan H. Nah, ini pada kata khusus, akhir, tarikh, ngarai, bangun, senang, nyata, banyak, syarat, musyawarah, arasyik. Nah, jadi ada bunyi frikatif, nafas, hams. Mari kita lanjutkan pada kegiatan belajar 2. Nah, di sini adalah lambang tulis bunyi bahasa. Yang pertama kita bahas sejarah aksara. Dalam sejarahnya yang panjang, piktogram dan ideogram disederhanakan sehingga tidak tampak lagi hubungan antara gambar dan makna apa yang dimaksud. Tulisan paling awal itu Sumeria. Nah, merupakan logogram non-fonetik yang mengombinasikan lambang menjadi makna baru. Misalnya lambang-lambang kepala yang diimbuhi lambang roti, maka menghasilkan lambang yang bermakna makan. Nah, jadi awalnya dulu aksara itu dengan lambang, ya, lebih kepada piktogram dan ideogram. Nah, ini dulu seperti ini. Contoh piktogram. Bentuk piktogram dapat dilihat dari tulisan hieroglif Mesir. Piktogram yang melambangkan gagasan, nah disebut ideogram. Nah, seperti tadi ya, kepala dan roti jadi makanan begitu. Nah, piktogram akhir itu bentuknya garis-garis ke bawah ya. Nah, ke bawah seperti menurun begitu. Nah, pohon piktogramnya seperti itu. Angka 1 piktogramnya 1 miring, angka 2 miring. Nah, ini pada awalnya ya sejarah aksara ini. Nah, aksara dalam unsur bahasa juga. Nah, di sini ada variasi grafem huruf Arab. Tradisi tulis huruf Arab yang muncul. Misalnya ada huruf berdiri sendiri. Misalnya ada huruf H yang berdiri sendiri. Lalu kalau di depan huruf lain diberi sambung H itu. Nah, lalu di antara ada sambung di awal H dan di akhir H. Dan di belakang kata itu H-nya itu H domir ya, H domir. Nah, misalnya Halimah. Nah, itu huruf H di akhirnya itu memakai huruf di belakang H domir.
Huruf H di awal itu berdiri sendiri, H-nya. Nah, aksara dalam unsur bahasa untuk pembelajaran di sekolah bisa menggunakan beberapa metode. Nah, yang pernah diterapkan dalam membaca dan menulis di kelas permulaan itu salah satunya metode SAS ya. Nah, metode SAS itu seperti apa? Bola diurai dulu huruf B, O, dan LA ya. Nah, kemudian dipecah menjadi suku kata bola. Nah, kemudian disatukan menjadi kalimat bola. Nah, kemudian dipecah lagi. Sudah tahu ya? Ejaan SAS. Nah, ejaan itu di Indonesia itu ada ejaan Panovizen tahun 1901. Lalu setelah merdeka ada ejaan Suwandi. Nah, ini perbedaannya ejaan Panovizen dan Suwandi itu, misalnya menu yang akhir itu menulis OE. Pada tahun 47 menjadi U. Jadi kalau dulu Soekarno, nah kalau sekarang dari 47 itu Soeharti, nah misalnya ya. Sumarni, nah U biasa. Nah dulu DJ masih DJ, NJ nya masih NJ ya. Nah J itu masih artinya Y. Yayang itu ditulisnya Jajang. Nah pada periode ini masih seperti itu. J itu artinya Y. Nah, pada tahun 57 ada ejaan pembaharuan. Nah, J menjadi Y ya. Sayang itu tidak ditulis sajang tapi jadi sayang. Nah, kemudian ini beberapa perbedaannya diperhatikan ya Ibu dan Bapak. Ejaan Melindo. Nah, ini perbedaannya T menjadi C ya. Dari asalnya TJ menjadi T kemudian menjadi C. Nah sampai ejaan baru, ejaan yang disempurnakan itu C. Nah sebenarnya sekarang 2015 itu sudah bertambah, berganti ejaan yaitu PUEB, Pedoman Umum Bahasa Indonesia ya. Jadi setelah EYD itu ditambah PUEB. Nah ini di modul sampai EYD ya. Ya, CH itu pada ejaan Suwandi pembaharuan Melindo tidak ada. Kemudian di ejaan yang disempurnakan menjadi KH. Ya itu ya. Ini beberapa perbedaannya saja. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, terakhir kegiatan belajar 3 dari modul 2 membahas morfologi bahasa Indonesia. Morfologi itu meliputi kata dasar, kata imbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Morfologi itu adalah ilmu tentang bentuk bahasa ya. Nah, jadi bentuk kata, tata kata begitu. Kata dasar bahasa Indonesia dibentuk dari 4 macam suku kata, yaitu vokal, vokal konsonan. Nah, ada juga yang konsonan vokal. Dan ada juga yang konsonan vokal konsonan. Nah, itu ya. Itu suku kata yang dibentuk. Ya, kalau vokal tadi A, air. Nah, A itu vokal. IR itu vokal konsonan, ir kan? Nah, kemudian kalau konsonan vokal misalnya P, api, dari V, konsonan vokal. Nah, bisa juga konsonan vokal konsonan. Ya, cukup. Nah, kup itu KUP. Nah, suku katanya itu dibentuk dari konsonan vokal konsonan. Nah, kita lanjut dengan kata berimbuhan. Ada makna berawalan ber ya. Makna awalan memancing, melakukan maknanya. Bertakwa ya. Nah, berlayar, sedang, saat. Makna awalan kehidupan, keadilan, benda ya. Makna awalan paling, tercantik, teristimewa. Makna awalan secantik, seindah. Nah ya. Makna awalan Nah, silakan ya, nanti cari contoh-contoh makna ini, banyak. Makna imbuhan gabung per an, ke an, dan ke an juga ada ya. Makna akhiran i dan an.
Untuk kata ulang, jenis kata ulang murni misalnya anak-anak, lari-lari, dua-dua. Kata ulang berubah bunyi, sayur-mayur, serba-serbi, ya, utang piutang, apalagi. Kata ulang sebagian, tetumbuhan, tetangga, tetamu. Nah, ini ya. Nah, utang piutang mungkin masuk ke sini, ke kata ulang sebagian. Kata ulang berimbuhan, berjam-jam, menari-nari. Nah, ya. Masih banyak contoh yang lain. Ada juga kata majemuk. Nah, cirinya merupakan gabungan kata atau gabungan kata yang terdiri atas kata dasar. Gabungan kata tersebut membentuk arti baru. Jadi kata dasarnya taman ditambah kata dasar bunga, nah menjadi beda arti taman bunga. Nah, begitu ya. Bukan dua makna lagi, taman dan bunga, tapi taman bunga jadi satu tempat. Matahari dari mata dan hari, kan? Nah, seperti itu. Itu adalah kata majemuk. Dan masih banyak lagi kata majemuk. Silakan Ibu dan Bapak cari contoh yang lain. Nah, ini daftar pustaka dari modul Ibu dan Bapak yang Ibu dan Bapak baca ya. Yosi Rosdiana, Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Ini juga sumber musiknya. Baiklah, mari berdiskusi dulu dan kita latihan ya sebelum pembahasan modul 3. Nanti latihannya Ibu berikan di set to web ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sebelum melanjutkan ke modul 3, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.